Halo semua, kembali lagi di Telekom Podcast bersama gue Ali. Di podcast ini gue bakal ngebahas tema yang tentunya relate banget dan mungkin masih banyak yang ngalamin ya, yaitu HTS, hubungan tanpa status. Tapi gue di sini nggak sendirian tentunya. Gue bakal ditemenin dengan temen-temen gue yang kece dan ganteng abis. Siapa lagi kalau bukan Apip dan Ubay. Halo Apip. Halo. Halo Ubay. Halo Ali. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya gini-gini aja Lali. Udah, gue mau nanya nih ke kalian. Kalian udah tahu belum? Gue bakal ngebahas apa dan gue ngapain ngundang kalian di sini? Kan tadi ada di opening. Oh iya, Deng. Bener. Gue bakal ngebahas tentang HTS. Gue mau nanya nih, menurut kalian HTS itu apa sih? Menurut gua, Ubay. menurut gua HTS itu hubungan tanpa status. Ya apa? Ya apa hubungan tanpa status itu apa? Hubungan yang tidak jelas. Tidak jelas mau kemana gitu ya? Arahnya nggak tahu kemana gitu. Lo pacaran enggak, temenan kok nempel terus itu. Jadi menurut gua HTS itu kayak lo udah satu level di atas temenan. Sebenarnya lo udah punya peluang nih Iya. buat ngejalin hubungan pacaran, tapi nggak lo lakuin dengan alasan banyak Banyak alasan. Pasti banyak banget sih. 1001 alasan ya. Namanya juga manusia. Iya. Banyak alasan. Lu Pip gimana? Kalau gua nih, Nah, HTS tuh hubungan hampir pacaran, hampir mendekati ya. yang mendekati. Cuman agak kurang dikit lah buat ke arah situ. Banyak ya apa ya Ali ya? Kebanyakan yang dipikirin sih mungkin ya. Banyak apa sih namanya? Variabel-variabel yang terus-terusan bikin lo nggak yakin. Jadi lo memutuskan untuk HTS dulu, baru ntar Pacaran. kalaunya pacaran, Oh. kalau enggak ya udah stuck situ aja. Kalian ini pernah nggak sih ngejalanin HTS gitu? Gue lagi. Iya, Ubay dulu. Kalau gue pribadi, kayaknya pernah sih. Pernah kayaknya. SMP. Iya. Ya kan anak SMP kan cinta monyet. Monyet Ya, maksudnya kayak lu yang tadinya di sekolah SD kerjaannya main terus, mau itu sama cowok sama cewek lu gak kepikiran. Begitu masuk SMP, baru lu kenal namanya. Gini ya rasanya cinta, rasanya suka sama lawan jenis. Lalu Pip gimana? Ya pasti pernah kali. Kapan? Tepatnya kapan? Ya nggak perlu disebutin lah Oh. kapan. Pokoknya gue pernah aja. Pernah. Entah beberapa tahun yang lalu apa, kapan gitu kan. Enak nggak? Nggak enak lah. Enak. Tapi gimana li ya? Namanya kan HTS gitu ya. Kayak apa ya? Ada sisi positif ya. Positifnya? Dimana lu tuh nggak bakal putus sampai kapanpun. Karena nggak jadian. Karena nggak Nggak jadian. jadian dari tadi. Tapi itu lo nggak bisa di titik yang lebih tinggi buat apa gimana sih bahasanya ya, kayak lu tuh nggak sedekat itu sama dia. Tapi Sebenarnya itu sih yang dimanfaatin orang buat HTS. Maksudnya kayak lu gak punya status, jadi orang tuh ngerasa bebas. iya, Lu mau deketin siapa aja ya terserah gua gak punya pacar. kurang keyakinan sih buat ke jenjang selanjutnya atau buat ngeberhentiin hubungan itu. Kurang percaya diri. Kayak iya kayak enggak Gak bisa komitmen nggak bisa komitmen. ke satu orang. Iya. Komitmen bisa, cuman mungkin ke banyak orang. Nah, Aduh. iya. Kayak ada hati yang dijaga. Kayaknya Entah sih hati itu sih. siapa. Ya. Kemungkinan besar sih itu. Mungkin ada hati yang dijaga, atau juga mungkin ada citra yang dibangun. Nah, Kita nggak tahu. Kita nggak tahu kedepannya itu gimana. Itu makanya kata gua ya banyak alasan. Kalau dari lo sendiri, Li? Gue sendiri tuh pernah nggak ya? Kayaknya gue pernah deh. Hubungan tanpa status itu gue pernah. Kalau nggak salah sih udah lama sih ya. Sekitar 6 bulan yang lalu deh. Gue tuh menemukan seseorang lah. buset. Bang emang udah sama-sama nyaman gitu, tapi terpaut umur yang sangat jauh. Ya, 20 tahun kalau nggak salah ya.
Enggak, itu terlalu jauh gitu. Kalau ini gue kayaknya sekitar gue beda umur itu gue 3 tahun sama dia. Kayak dia yang lebih dewasa gitu, dia lebih ngertiin gue, dia lebih apa ya, pokoknya dia lebih membimbing gue lah sebagai laki-laki gitu. Ini kalau nggak salah sama guru ngaji loh. Aduh, enggak dong, bukan. Sebut saja mawar lah, Mawar sebut saja mawar. hitam. Mawar hitam berduri dong, tip X dong, mawar hitam. Gak enak sih. Itu juga gue, kenapa gue tahu HTS itu karena ya itu, chattingan udah sayang-sayangan, teleponan udah sayang-sayangan, tapi nggak mau ada kepastian gitu. Tiba-tiba dia menghilang gitu. Gue juga ya kayak gimana? Gue nggak bisa marah dong. Apalah arti kata sayang sih, Li? Ya kan terhadap beberapa orang kan beda-beda ya. Sayang itu udah kayak deket banget gitu. Dalam pandangan beberapa orang ya. Sambil sayang aja bisa kita dibilangin gatel gitu. Kan kita kan nggak tahu orang mikirnya gimana gitu. Iya sih. Kalau dari gue pribadi emang kata sayang, kata cinta itu emang sakral. Maksudnya kayak lo nggak boleh sembarang ngucapin, karena lo tuh nggak tahu dampaknya ke orang itu apa. Mungkin ke orang yang lo lawan bicara lo, mungkin dia bisa baper, atau mungkin bakal nimbulin kesalahpahaman di orang yang ngedengar. Kesalahpahaman sih itu. Iya. Kebanyakan kesalahpahaman. Kalau dari gue pribadi kebanyakan kesalahpahaman gitu. Kayak ini cowok dikit-dikit sayang gatel nih gitu. Mungkin ya. Padahal emang iya. Padahal emang iya. Padahal emang bercanda. Niatnya itu baik. Cuma bercanda supaya biar lebih dekat aja. Tapi kan pemikiran orang kan beda-beda gitu. Kita nggak bisa nyamain pemikiran kita sama kayak dia, itu nggak bisa gitu. Beda. Tapi kita bisa meminimalisir itu. Iya, ya. Hanya itu tadi, lu nggak bisa mengucap sembarangan kata sayang ke semua orang gitu. Bisa lu baru kenal tiba-tiba lu bilang sayang kan, lu siapa gitu. Dan orang juga bakal mikirnya kayak, ih ini cowok gatel banget sih gitu. Padahal awal niatnya itu cuma bercandaan gitu. Ya kita kan nggak ada yang tahu, kembali lagi itu nggak ada yang tahu pemikiran orang gitu. Iya, kayaknya kita balik ke topik dulu deh. Iya deh. Di sini ya. HTS. Ini ya. Terlalu banyak sih menurut gua. Menurut lo gimana? Banyak nggak sih anak-anak yang masih ngejalanin HTS ini? Kalau nggak tahu sih ya. Kalau lingkungan gua enggak deh. Nggak ada. Nggak tahu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Namanya HTS nggak kelihatan Iya. dong. Soalnya di lingkungan gua ya cowok cewek jalan berdua. Ya selama dia nggak nunjukin benih-benih cinta ya kawan namanya. Iya. Makanya gue tuh agak bingung. Apa sih standar orang dibilang HTS? Menurut siapa nih? Gua dulu apa Apip dulu? Menurut Apip dulu lah, kan lo tadi habis cerita. Oh iya, Oh, Apip dulu. Gimana Apip? Kalau menurut gue sih biasanya orang HTS tuh berawal dari nembak, cuman diterima enggak, ditolak juga enggak. Jadinya timbullah HTS. Kita gini aja ya, kita nyaman kayak gini aja. Timbullah HTS abis itu. Kita nggak bisa lebih. Kalau kita nggak bisa lebih Nggak tuh, bisa lebih tapi nggak mau kehilangan dia juga. Makanya dia nyari aman di zona HTS. nggak. Misal andai kata lu nembak cewek, terus cewek itu bilang kita nggak bisa lebih, itu udah termasuk dalam HTS nggak sih? Bukan berarti penolakan gitu. Itu penolakan apa HTS gitu? Itu tergantung dia maunya gimana. Kalau kita nggak bisa lebih, lu maunya gimana? Cari kepastian dulu. Kalau dia bilang kita nggak bisa lebih, kita temenan aja. Ya berarti lo nggak di HTS, lo di temenan. Kecuali dia bilang, tapi gue pengen kita gini terus. Gue pengen kita deket gitu. Gue nggak mau kehilangan lo, itu HTS. Jatuhnya kayak best friend juga nggak sih? Ya mungkin sih ya, best friend. Oke, jadi nggak usah terlalu dalam lagi ya. Gue rasa sih ini udah cukup sih, udah cukup dalam juga kita membahas HTS ini. Gue minta ini aja deh pesannya buat orang-orang yang jalanin HTS gitu. Pesan yang baik-baiknya, saran-saran kalian terhadap mereka yang masih menjalankan HTS gitu. Dari siapa dulu nih? Dari Apip boleh. Kalau dari gue ya, pesan gue sih buat ngejalanin HTS, yakinin diri lo sih, berani ambil resiko. Entah lo itu maju, entah lo itu mundur, lo yakinin diri lo aja, lo mau ke arah mana.
ya lu bisa jadi stuck di situ aja, cuman akan ada saatnya lo tuh mempertanyakan eksistensi lo di situ. Bakal ada rasa yang nggak nyaman yang Nah, muncul iya. cepat atau lambat. Cepat atau lambat lu bakal ngerasain kayak lu bakal krisis eksistensi di situ. Ya itu sih kuncinya, yakinin diri lo aja, Yakinin diri aja. berani ambil keputusan. Ya, sebagai laki harus berani dong Iya. ambil keputusan dong. Mau cewek juga harus berani ambil keputusan Iya. dong. Kalau lu Bay gimana? Pesan gua buat yang sekarang masih HTS, komitmen, please, belajar yang namanya komitmen, karena setiap action yang lo lakuin tuh pasti bakal ngebangun citra lo di masa depan, gitu kan. Jadi kayak lo sekarang HTS-in orang gitu, bikin baper orang, ya lo bakal dicap jelek sama cewek-cewek. Pasti, itu udah pasti sih. Iya, contohnya Ali kan. Ya deh, boleh. Contohnya Ali deh. Kan contoh. Contohnya Contoh. seseorang bernama Ali. Iya. Kan banyak orang-orang Ini Ali. contoh kan, ini Contohnya contoh sebagai Ali contoh nih. aja. Ali dalam kehidupannya dia mendekati 1000 cewek. 1000 cewek ini semuanya dideketin sama dia sampai baper. Tapi dia nggak mau ngasih kejelasan. Dia nggak mau bilang apa ya? Dia nggak mau ngelepas si cewek. Dia juga nggak mau nembak, gitu kan. Malahan kalau ceweknya baper, apa? Dia bilang ilfil gitu kan. Ilfil So Ditinggal. ganteng ya Alinya ya. So Seperti ganteng. Ali Itu si diceritain Ali ini nih so ganteng sih menurut gua ya. Iya. Mungkin lo ngerasa happy aja sama hidup lo, tapi ya orang tahu nama lo jelek jadinya. Udah pasti Iya. bakal dicap jelek. Jadi ya karena ya kan orang ada tangga kedewasaannya masing-masing sih. Iya. Jadi please lah, belajar komitmen. Nggak ada ruginya kok lo belajar komitmen. Lagian apa sih susahnya ngejaga hati buat satu orang? Maksud gua suka sama orang lain tuh wajar, Iya. ya kan? Suka sama banyak orang tuh wajar, Suka, dalam arti suka doang. suka doang. Suka doang gitu. Tapi tetap aja lo harus milih. Mana yang emang bener-bener mau lu. Iya, Juga yang milih. terbaik, yang menurut lo terbaik buat lo. Dan kalau lo udah milih, lo jangan nyari kurangnya. Gitu loh, maksud gue kayak lo udah milih si B, tapi pas lo ngejalanin, lo malah cuman ngeliat kurangnya doang, nyari kurangnya doang. Nah itu salah banget sih menurut gue. Iya, lo jadi lupa kelebihannya. Udah cukup kali ya. Kalau diri lo sendiri gimana? Lo kan belum bilang. Kalau gue pribadi ya saran gue ya itu gak jauh-jauh dari lo sih, kayak komitmen itu penting. Paling penting dalam hubungan ya kalian harus bisa membuat komitmen aja. Sejak dini lah harus ditanamkan dalam diri masing-masing ya komitmen itu, walaupun dalam hubungan, dalam pertemanan kan ada aja komitmen gitu. Jadi ya gitu, pentingnya komitmen itu untuk memberi kejelasan dalam suatu hubungan. Biar nggak ada salah paham. Biar nggak ada salah paham yang berkelanjutan gitu. Makasih banget ya Apip dan Ubay Oke, udah santai. mau santai. bincang-bincang sama gua. Seru banget. Ya, iya. Tema kali ini seru banget sih. Oke, gitu aja dari gua. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Pokoknya ambil yang happy aja ya. Ambil yang positif dan buang yang negatif. Semoga kalian happy dan sehat selalu. See you.